Inilah Injil suci menurut Yohanes. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak memberi hadiah kepada ibunya yang sedang berulang tahun. Sang ibu membuka kotak yang diberikan oleh anaknya, dan perlahan-lahan tampak bahwa hadiah tersebut adalah sebuah lukisan berbingkai. Tetapi sang ibu merasa bingung. Ia bertanya kepada anaknya, "Ini lukisan apa, Nak? Kok semuanya berwarna merah, hanya warna merah?" Jawabannya, "Itu gambar hati." Tetapi sang ibu masih tetap merasa bingung. "Tapi apa artinya ini, sayang?" Anak itu pun tersenyum dan dengan bangga berkata, "Itu gambar hati, Bu. Ya, gambar hati ibu. Hati yang selalu mencintai dan berkorban untuk saya, tapi saya tidak menemukan kertas yang cukup besar untuk dapat melukiskan hati ibu yang begitu besar. Besar sekali, kertas itu terlalu kecil untuk menggambarkan hati ibu." Saudara-saudari yang terkasih, hati adalah inti terdalam dari manusia dan mengungkapkan siapakah manusia itu. Hari ini kita mau belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam Injil hari ini dikatakan dengan sangat indah, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ayat ini mengundang kita untuk bercermin dari Yesus Tuhan yang mengorbankan hidupnya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Cinta Yesus sungguh total. Kita sulit menggambarkan hati Yesus, begitu suci dan selalu mencintai kita meskipun kita penuh dengan dosa. Hati Yesus begitu luas dan dalam seperti samudera, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup mengerti dan memahaminya. Santa Margareta Maria Alacoque yang hidup dari tahun 1647 sampai tahun 1690 menerima tugas Kristus yang menampakkan dirinya beberapa kali untuk menyebarluaskan kebaktian kepada hatinya yang Maha Kudus. Kepada siapa saja yang menghormati hati kudus Yesus secara istimewa,
Dia menjanjikan rahmat-rahmatnya. Salah satunya ialah para pendosa akan menemukan dalam hatinya sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. Sebagai orang beriman Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi pewarta hati Yesus yang Maha Kudus. Caranya, pertama, dengan mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa, namun sadar bahwa hati Tuhan selalu terbuka bagi kita, kapanpun dan dalam situasi apapun. Kedua, dengan membawa hati Yesus yang penuh cinta itu kepada saudara dan saudari yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang kurang mengalami cinta. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal lagi yang menarik dari Injil hari ini, yakni pengalaman orang yang menyaksikan peristiwa Kalvari saat orang-orang Yahudi ingin menurunkan jenazah Yesus dan 2 orang yang ikut disalibkan itu. Dikatakan bahwa kaki 2 penjahat itu dipatahkan karena mereka masih hidup, sedangkan Yesus tidak, karena dia terlihat sudah mati. Untuk meyakinkan kepastian itu, seorang prajurit menombak lambungnya dan keluarlah air bercampur darah. Terhadap peristiwa ini, orang yang menyaksikannya memberikan kesaksian, dan kesaksiannya itu benar. Ia mengatakan kebenaran agar kita juga percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran masih menjadi persoalan besar sampai dengan saat ini. Sering kita jumpai dalam kehidupan, orang justru berbohong, tidak mengatakan kebenaran. Uniknya, kebohongan atau ketidakjujuran itu dibangun atas nama kebenaran, sehingga orang lain dengan sangat mudah tertipu dan percaya. Akhirnya, kebohongan atau ketidakjujuran menjadi tren atau gaya hidup dewasa ini. Dalam dunia pendidikan dapat kita lihat hal ini. Anak dengan sangat mudah melakukan ketidakjujuran saat ujian dengan melakukan aksi contek-mencontek. Para guru juga tidak mau ketinggalan. Demi kelulusan 100%, segala cara dilakukan termasuk ketidakjujuran tadi. Dalam dunia politik, ketidakjujuran sudah lumrah. Malah ada pendapat yang mengatakan bahwa menjadi politikus itu harus pandai berbohong. Artinya, kejujuran harus dijauhkan dari dunia politik. Karena itulah kebenaran-kebenaran yang ada dalam dunia politik adalah kepentingan politik. Anehnya, banyak orang suka pada ketidakjujuran ini. Banyak orang yang berkata bohong malah disenangi dan diakrabi, sementara orang yang berkata jujur disingkirkan. Mungkin benar apa yang dikatakan pujangga kita, Ronggo Warsito, bahwa zaman ini adalah zaman edan. Hanya orang jujur saja yang dinilai edan, sedangkan yang tidak jujurlah yang dinilai waras. Sabda Tuhan hari ini mau menyadarkan kita untuk kembali kepada hakikat diri kita. Tuhan menghendaki agar kita mau berkata benar apa adanya, terlebih dalam mewartakan Injil Tuhan. Hendaknya kita dapat mewartakannya apa adanya. Hal ini sudah dilakukan oleh Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus men-sharingkan tugasnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mewartakan Kristus, sebuah rahasia yang sudah lama tersembunyi. Paulus membukanya, tidak ada yang ditutupinya. Tujuannya agar semua orang tahu, dan dari situ tumbuh iman dan kasih. Karena itu, marilah kita bersama-sama berjuang untuk kebenaran. Semoga di hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini,
kita semakin terpanggil untuk berani berkata kebenaran demi kebaikan bersama. Marilah berdoa, ya Allah, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa kami, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan bakti yang tulus kepadanya dan memberikan pemulihan yang pantas bagi dosa-dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.